Shalom teman-teman. Nah, pernah nggak kalian berpikir bahwasannya entah itu kesal atau muak dengan yang namanya konflik? Nah, dalam memikirkan itu kita sering berpikir, wah pasti indah ya misalnya kita hidup dalam perdamaian seperti itu. Nah, namun jadi pertanyaan, gimana sih kita itu dapat menciptakan kedamaian atau menjadi pembawa damai? Nah, Yesus sebagai model teladan kita dalam perdamaian, pembawa damai, teman-teman. Nah, dalam arti sesungguhnya dia membawakan shalom. Shalom dalam artinya itu bukanlah sebuah hal yang tidak bertabrakan atau tidak adanya kekacauan. Namun shalom artinya adalah menempatkan segala sesuatu itu kepada tempatnya. Nah, sebagai teladan kita, Yesus sudah melakukan ini. Sebagaimana gedung kebaktian pada zaman itu, pada zaman di perjanjian baru yang Yesus datangi dengan banyaknya pedagang-pedagang dan pemungut-pemungut cukai lainnya di sana. Dan Yesus datang sebagai pembawa damai, itu shalom. Dan juga hal lainnya, sama juga seperti bagaimana ketika Yesus datang ketika perempuan yang dilempari batu. Juga bagaimana ketika murid-muridnya berantem dan berkelahi mengenai siapa paling terbesar di antara mereka. Yesus datang sebagai pembawa damai juga. Dan juga dimana ketika Yesus itu ada ketika Petrus yang pada saat memotong atau melukai penjaga, Yesus datang sebagai pembawa damai pada saat itu. Dan yang lebih besarnya lagi, teman-teman, ketika Yesus disalibkan, Yesus ada sebagai pembawa damai, di mana dia mengampuni, melakukan shalom pada saat itu. Ketika dia menyebutkan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah shalom dalam aspek kosmik, teman-teman sekalian, dalam khotbah pendeta Eko Arya. Nah, teman-teman sekalian, banyak penjelasan ini telah menyatakan bahwasannya bagaimana Yesus sebagai teladan perdamaian tidak datang ketika apa-apa yang terjadi itu harus dilakukan dengan tidak bertubrukan atau tidak adanya kekacauan. Namun Yesus datang ketika dia itu adanya kekacauan dan berbagai macamnya. Nah, itu adalah shalom yang tadi kita maksudkan. Yesus sebagai teladan perdamaian seharusnya sudah menjadi contoh bagi kita, dimana yang pada saat ini mungkin teman-teman sekalian yang memiliki masalah, konflik dengan keluarga, dengan teman, bahkan dengan diri sendiri sekalipun, teman-teman harus bisa mengatasi itu dengan shalom. Sebagaimana shalom tadi yang dengan kekacauan di diri teman-teman sekalian, di hati teman-teman yang ketika ingin memaafkan, mengampuni orang lain, itu adalah shalom, teman-teman. Nah, jadi Yesus sebagai teladan perdamaian sudah selayaknya kita contoh. Terima kasih, shalom.